Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'du. Rasulullah mengingatkan kepada kita la taghdab walakal jannah. Bahkan jangan marah, bagimu ada surga, dengan menahan marah. Atau Rasulullah juga mengatakan kalau kita mampu menahan marah, padahal kita mampu untuk marah, Allah sudah siapkan bagi kita bidadari dan kita boleh milih bidadarinya. Di sini bukan aspek bidadarinya, tapi kalau sudah dibicarakan ada bidadari berarti ada surga. Kalau sudah surga sudah. Setelah kita masuk surga sudah tidak akan terfikir lagi masalah bidadari, makan enak, tempat enak, sungai, udah yang namanya udah masuk surga udah aman. Karena indahnya surga itu adalah kebahagiaan yang tidak pernah kita bayangkan kebahagiaannya. Insyaallah. Bagaimana, kenapa kita tidak boleh marah? Surganya di sana saja tidak. Surganya pun di dunia ini kita dapatkan. Kita tahu bahwa marah itu sumber segala penyakit. Ya, jangan sampai ada marah tentunya. Marah itu sumber segala penyakit dan marah itu awal dari semua ketidaktentraman. Jadi kenapa tidak boleh marah? Kita akan tenang dengan tidak marah. Bukan harus menahan marah. Kalau bisa marah ya marah saja, tapi bukan menahan marah. Prinsip daripada jangan marah itu bukan menahan marah. Tapi fahami bahwa semua kesalahan, semua yang Allah berikan di semesta ini adalah untuk kita. Bahasa saya lebih egois. Semua ini untuk saya. Dan semua untuk saya belajar. Semua untuk saya menjadi hebat. Kemudian dari hebat, setelah saya belajar, setelah saya bijaksana, semua yang ada diri saya untuk semua. Kan itu. Untuk memberi manfaat kepada semua. Ada orang yang tidak baik. Berbuat salah dia, saya berpikir kenapa dia salah. Seperti ini sahabat. Ada siapa sih yang gufron itu yang pakai merah putih itu? Mama Gufron apa? Hah? Yang pakai merah putih itu? Ya, yang dia bilang saya mau umrohnya ke Eropa saja. Siapa? Iseng pisan. Pokoknya mendoakan Palestina haram katanya. Ya, saya mohon maaf kalau salah ini. Saya kelola perasaan saya marah besar. Tapi saya kelola perasaan saya, apa marah ini memberi manfaat gak buat saya? Manfaatnya apa? Ternyata saya tahu persis. Terus ada yang apa lagi? Islam Pancasila apa? Kalau mau pengen bikin agama jangan pakai nama Islam, udah aja agama Pancasila gitu kan. Gak usah pakai nama Islam lagi. Nah, di belakang mobilnya ada tulisan Islam Pancasila kan. Ya Allah, silahkan saja lah. Saya hanya melihat dari marah saya muncul sebuah pemikiran bahwa ternyata saya tahu saat ini umat Islam sedang sangat lemah. Kenapa sedang sangat lemah? Buktinya mereka berani mengolok-ngolok Islam dengan cara mereka. Kalau umat Islam sangat terhormat, sangat kuat, mungkin tidak akan berani dia melakukan itu. Nah sekarang, itu menyadarkan saya bahwa Islam muslimin sangat lemah. Seperti itu. Jadi kenapa dia salah? Saya tidak perlu memarahin dia yang salah, tapi saya belajar ada apa yang maaf. Kenapa dia melakukan itu? Jadi kesalahan orang lain membuat saya belajar tentang bagaimana saya mengerti kenapa dia salah dan bagaimana saya mengerti bagaimana bijaksana menghandle orang salah. Bahkan orang yang nyakitin, orang yang membuat saya sakit hati saja, tidak harus saya marahi, gitu kan, nggak perlu. Tapi orang yang membuat saya sakit hati adalah orang yang membuat saya tahu bahwa hati saya tidak cukup sehat untuk pantas mendapatkan surga. Kepada dia yang nyakitin hati saya ucapkan terima kasih. Gitu. Nuhun ya, sudah ngasih tahu bahwa saya tidak sehat. Seperti itu. Jadi sahabat, Rasulullah melarang kita marah itu bukan memenjarakan
emosi kita sampai kita tahan. Kalau marah ditahan tanpa pengertian, tahan marah itu bisa jadi penyakit. Artinya marahnya diam, marahnya terpenjara. Tapi kan Rasulullah juga pernah marah. Silakan saja memiliki pengertian seperti itu. Suatu saat Aisyah bicara, ya Rasulullah, Sofia tuh pendek ya, itu kan segini. Rasulullah memerah matanya, kemudian mengingatkan Aisyah, Aisyah, kalau ucapanmu ini dilempar ke laut, seisi lautan akan rusak. Apa yang terbayang di benak Rasulullah tentang Aisyah yang berbicara tentang pendeknya Sofia? Bukan marah, tapi Rasulullah khawatir dan terbayang betul siksa yang akan didapat oleh Aisyah di akhirat nanti. Karena rasa sayang yang sangat dalam. Ketika Dika berbuat salah, saya tidak akan, mungkin kalaupun saya marah, tidak pakai nafsu, saya membayangkan, ya Allah disiksa ke di neraka, kan itu ya. Yang saya takut itu. Jadi Rasulullah tuh marahnya itu karena takut sahabatnya ini mendapatkan siksa di akhirat. Masya Allah, itu berat. Rasulullah tidak marah secara emosional. Jadi boleh kita marah. Ya kalau kita akan membiarkan tetap diri kita dalam keadaan bodoh, tidak berkemajuan, ya silakan saja. Yang boleh marah itu orang yang tidak berilmu. Yang kita yang berilmu marah itu tahu persis kenapa harus marah. Mungkin ada masukan apa yang membuat kita marah? Al-Quran dibakar. Marah, harus marah kepada yang membakar, ya. Tapi saya lebih marah lagi kepada diri saya. Ternyata muslimin begitu lemah sampai mereka berani membakar Al-Quran. Kan itu. Saya marah pada diri saya sendiri. Kenapa saya begitu lemah? Kenapa muslimin begitu lemah? Sampai orang berani membakar Al-Quran, kitab suci muslimin. Jadi Palestina dibombardir. Saya marah. Marah semarah-marahnya karena saya tidak bisa berangkat ke sana. Tidak bisa ikut perang, dan saya marah kenapa umat Islam ini masih saja tidak berani memboikot 100% produk yang berafiliasi dengan Israel. Iya kan? Coba kalau kompak. Kalau Islam punya kekuatan serap semua seluruh dunia, saya yakin berhenti itu Israel menjajah. Jadi karena di antara kita masih ada yang bicara itu, tapi kan saudara saya kerja di ANU. Itu kan perusahaan yang berafiliasi. Kalau itu pekerjaannya ditutup, nanti gimana teman saya tidak makan? Silakan makan dan alirkan darah warga Palestina. Saya lebih memilih tidak makan untuk keselamatan saudara-saudara saya dari bombardir genosida yang dilakukan oleh Bani Israel. Marah, hati-hati. Artinya apa, sahabat? Marah kita harus kita hilangkan, bukan dikekang. Ya. Dihilangkannya dengan pengertian. Kalau saya marah kepada Hasan, saya tahan gitu. Itu bisa jadi penyakit. Atau saya marah kepada Iman, saya lepaskan marah saya. Wah, bam, itu juga jadi penyakit. Yang hebat apa? Ketika Iman salah, saya berpikir ada apa dengan dia? Kenapa dia salah? Oh, mungkin begini. Oke, cara ngehandle-nya gimana? Kan itu. Kenapa anak ini mencuri? Misalnya punya anak mencuri di rumah. Apa dia kleptomani? Bukan, jangan main vonis bahwa dia tuh pencuri. Da orang bapak apa? Namanya orang jadi bapak pencuri kan itu. Oh, kalau begitu kita lihat, oh dia kurang jajan. Oh, gaulnya ketinggian. Oh, impiannya terlalu tinggi. Oh, pantesan dia buka sosmed tuh untuk lihat iklan. Ya iyalah, kan itu ya. Kita coba bikin iklim yang dia tidak lagi sibuk dengan lihat iklan. Dia tidak sibuk lagi dengan pengen jajan. Dia tidak sibuk lagi dengan apapun yang membuat akhirnya dia mencuri. Kita dengan menahan marahnya dengan cara mengerti, yang akhirnya dari situ kita bisa tahu akan banyak metode yang kita dapatkan dari kelakuan salah anak kita, kan itu ya. Suami selingkuh, oh iya, ya iyalah gaulnya di tempat itu, ya oke, secantik itu di sana, ya udah saya akan jadi istri yang sangat cantik, yang sangat menarik. Saya akan jadi istri yang jadi magnet di rumah, sehingga dimanapun suami saya kerja sibuk, bersama siapapun dia bergaul tetap magnetnya pulang ke rumah, kan gitu ya. Bukan dicurigai, laki-laki kan makin dicurigai makin gak asik gitu. Ketika dicurigai dia makin menjauh dari istrinya. Istrinya semakin jauh dari dia. Akhirnya dia mencarilah wanita lain yang tidak mencurigai dia. Yang lebih menenteramkan. Ini dewasa, ini mengade gitu, tak selalu mencari yang tidak mencurigai.
Soalnya Mang Ade kan tidak mau menikah lagi karena memang kapok dengan kecurigaan kan. Nah, itu. Maklum ya, nasib manusia tampan itu. Cangkel. Jadi sekali lagi sahabat, la taqdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Itu saja. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.